Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel saya ya. Di sini saya akan menceritakan cerita dari sebuah novel yang berjudul Baik Langit Maupun Bumi Tidak Melihat. Ada seseorang yang berkeliaran di tempat yang dipenuhi kegelapan pekat. Dia tidak lain adalah penyihir Seimon. Apakah tempat ini api penyucian? Api penyucian adalah tempat di mana orang berhenti sejenak sebelum pergi ke dunia bawah ketika mereka meninggal. Sekilas Seimon memikirkan hal itu. Kegelapan sangat familiar bagi dia yang menguasai ilmu hitam. Namun, itu hanya karena saya sudah terbiasa, tetapi saya tidak pernah menyukainya. Yang terpenting, pemikiran bahwa aku akan pergi ke dunia bawah tanpa bisa membalas dendam membuatku merasa marah seperti gelombang pasang. Itu semua karena rakan sialan itu. Bagaimana aku bisa bertemu dengannya di akhirat tanpa menyelesaikan balas dendamku? Setidaknya jika aku datang setelah membalas dendam, aku akan menyerahkan kepalaku. Desahan dalam-dalam keluar dariku tanpa sepengetahuanku. Sifatnya baik. Tidak ada pembunuhan yang tidak perlu selama perjuangan balas dendam. Warga sipil yang tidak berdaya juga tidak tersentuh. Meskipun dia mempelajari ilmu hitam, itu hanya sarana untuk membalas dendam. Bahkan ketika mempelajari ilmu hitam, dia tetap mempertahankan haknya sendiri. Secara umum, penyihir menjual jiwa mereka atau mempersembahkan korban hidup dan memohon kekuatan dari iblis yang dipanggil. Tapi Seimon berbeda. Setelah memanggil iblis dengan darahnya sendiri, dia bertarung melawan iblis tersebut dan mengambil kekuatan sihir serta kemampuannya untuk meningkatkan kekuatannya. Jadi, tidak seperti penyihir biasa, pikiran mereka tidak dirusak, jiwa mereka juga tidak dimakan oleh setan. Selain itu, seperti menemukan konstelasi baru di langit malam yang gelap, kebenaran baru ditemukan di tengah kegelapan dan kekacauan. Tapi dosa tetaplah dosa. Meski aku berusaha meminimalkannya, aku tidak bisa menghapus rasa bersalah karena menyakiti orang lain demi balas dendamku. Saya pikir itu sepadan dengan harganya, tapi katakan saja aku tidak bisa membalas dendam karena beratnya dosaku. Lalu mengapa orang-orang munafik itu masih hidup? Tetua dan master menara sihir yang meninggalkannya, dan bangsawan berpangkat tinggi yang mendorongnya sampai mati. Mereka tidak hanya hidup, tetapi mereka juga belum membayar harga apapun. Yang terbunuh dan terluka hanyalah mereka yang tertipu oleh kebohongan yang menjebak mereka. Berpikir bahwa babi rakus dan anjing liar yang kejam akan senang mendengar dia dibunuh oleh rakan, dia menjadi marah. Binatang terkutuk, rakan sialan. Kebencian dan kemarahan yang tak mudah reda. Dengan emosi yang membara itu, obsesi Seimon terhadap kehidupan semakin kuat. Jika aku hidup kembali, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dari emosi yang kuat, muncul keinginan untuk bangkit kembali. Dan akhirnya, di tempat di mana hanya kegelapan yang dipenuhi dengan emosi yang telah dibakar Seimon, seberkas cahaya terungkap. Cahaya yang berkilau seperti bintang di langit malam. Seimon menuju ke arah cahaya kecil, terang dan hangat. Semakin kuat obsesinya, semakin jauh kakinya melangkah, semakin kuat pula cahaya di ujung dunia yang gelap gulita. Akhirnya, dia sampai di ujung dan yang menyambutnya adalah sebuah pintu yang terbungkus cahaya terang. Seimon membuka pintu tanpa ragu-ragu. Dia pergi ke dunia luar tanpa ragu-ragu. Dan sinar matahari yang terik menyengat mataku. Seimon secara refleks mengangkat tangannya dan perlahan mengamati pemandangan sekitar. Sebuah jendela dengan sinar matahari hangat masuk. Burung-burung kecil berkicau masuk dan keluar jendela. Perabotan elegan menghiasi ruangan dan lampu gantung elegan tergantung di langit-langit. Apa yang dilihat mata bukanlah segalanya. Aku merasakan selimut lembut dan hangat menempel di ujung jariku, dan udara pagi yang sejuk merembes melalui tenggorokanku. Apakah aku belum mati? Tidak, aku pasti dibunuh oleh rakan. Perasaan pedang pria itu menusuk jantungnya dan mengiris tenggorokannya masih terasa jelas. Setelah kematian, dia mengembara melalui kegelapan pekat dan menemukan pintu cahaya, membukanya, dan melarikan diri dari dunia kegelapan. Bukankah di balik gerbang cahaya ada dunia bawah? Indra yang hilang seperti penglihatan, pendengaran, dan penciuman kembali muncul. Perasaan yang kembali memberitahuku bahwa aku masih hidup. Lingkaran hitam, konsentrasi sihir hitam lingkaran ke-9 di dalam hatinya, tidak dapat dideteksi, tapi mengingat itu adalah efek samping dari ditusuk oleh pedang suci, itu tidak bisa dimengerti. Namun, jika Anda memiliki pertanyaan, siapa yang menyelamatkanku? Apakah orang yang selamat dari menara kegelapan menyelamatkanku? Denting, suara barang terjatuh. Saat aku hendak menggulung selimut dalam kebingungan,
aku mendengar suara yang tajam. Aku menoleh dan melihat seorang gadis berbintik-bintik yang baru saja membuka pintu dan masuk. Itu adalah seorang gadis yang tampaknya berusia pertengahan remaja, dan suara yang baru saja dia buat disebabkan oleh pecahan vas yang dia jatuhkan. Dilihat dari pakaiannya, dia tampak seperti seorang pelayan. Bagaimanapun, itu terjadi ketika Simon mencoba untuk sadar. Gadis itu, yang membeku dalam keadaan linglung, tiba-tiba berteriak. "Aduh, Tuan, jadi sudah bangun." Simon menutup kedua telinganya dan mengerutkan kening. Jeritan gadis berbintik itu terdengar keras. Meskipun itu adalah mantra serangan sonik, itu tidak bisa dipercaya. Namun, yang penting bukanlah teriakannya. "Yeongju, saya Tuan." Gadis itu dengan jelas melihat dirinya sendiri. Juga, teriakan itu dibuat saat melihat dirinya sendiri. Simon menjernihkan pikirannya untuk memahami situasinya. Namun sebelum itu, sesuatu terjadi lagi. Kuang! Pintu kamar tidur didobrak dan dua orang berlari masuk. Itu adalah seorang lelaki tua berpakaian kepala pelayan dan pendeta parubaya. Saat mereka melihat Simon terbangun, mereka berteriak kegirangan. "Tuan muda, kamu benar-benar bangun." Saat mereka bergegas ke arahnya, Simon dengan cepat mengangkat tangannya dan menghentikan mereka. "Sebentar, apakah kamu selamat dari menara sihir kegelapan?" Simon ingin memeriksanya terlebih dahulu. Jika menara sihir kegelapan masih hidup, banyak kemungkinan yang bisa dibiarkan terbuka. Namun, jawaban yang muncul tidak terduga, tidak, di luar akal sehat. "Ya, maksudmu menara sihir kegelapan, Tuan Su, apakah kamu tidak tahu siapa aku?" "Aku tidak tahu." "Dan apakah kamu menyelamatkanku tanpa mengetahui tentang menara kegelapan? Siapa kamu?" Sementara lelaki tua itu bingung, seorang pendeta parubaya berbisik di telinganya. Sepertinya Tuan So Yang Ju mengalami masalah ingatan akibat guncangan kecelakaan itu. "Itu, kataku." Orang tua itu memasang ekspresi sedih. Meski jarang terjadi, pukulan keras di kepala seringkali mengakibatkan hilangnya sebagian atau seluruh ingatan seseorang atas efek samping dari ilusi. Lelaki tua itu, yang mampu memahami Simon melalui kata-kata pendeta, mulai menjelaskan dengan tenang. "Saya Hans, kepala pelayan Visco Untirakan, dan ini Maron, kepala pendeta wilayah itu. Dan karena Tuan So akan menjadi penguasa tempat ini di masa depan, kami memanggilnya Tuan So." "Sekarang, tunggu, kamu menyebut ini apa?" Simon tidak bisa mempercayai telinganya. "Saya bahkan tidak dapat lagi mendengar nama kepala pelayan atau pendeta." Hanya ada dua karakter yang menarik perhatian Simon. Nama yang tidak akan pernah bisa kulupakan sebelum aku mati, dan bahkan setelah aku bangun. Itu adalah Visco Unti Rakan dari Kerajaan Barok. "Rakan," kataku. "Ya, Tuan Su, apakah kamu ingat? Nama kamu adalah Luke Drakan, penerus Visco Unti Rakan dan calon penguasa. Meskipun kamu kehilangan kesadaran karena kecelakaan tak terduga 15 hari yang lalu, aku selalu percaya bahwa kamu pasti akan bangun dan hari ini, akhirnya." Penjelasan kepala pelayan yang bernama Deachon Hans berlanjut, tapi hanya beberapa kata yang tersisa di benak Simon. "Barok, Rakan, Viscount." Mustahil, sepertinya tidak pikirku. Nama ksatria suci itu adalah Rakan. Dan orang yang menghasutnya untuk menyerangnya adalah Duke Barokwe, salah satu musuh Cheol Cheonji. "Barok, itu, Lakan itu," kataku. Sejauh yang Simon tahu, satu-satunya kerajaan di benua Rhodesia adalah Holy Artenia. Dan tidak ada tempat bernama Visco Untirakan di kerajaan manapun. Simon menggelengkan kepalanya dalam hati. Mereka mungkin mencoba menipu saya dan mengambil keuntungan dari saya. Anda tidak bisa memanggil saya So Yang Ju ketika saya berusia di atas 40. Simon, yang tanpa sadar menoleh karena kelelahan, tersadar dari lamunannya. Matanya berkibar. Itu karena ada cermin meja tempat aku menoleh. Cermin di samping tempat tidur dengan jelas mencerminkan seorang anak laki-laki di akhir masa remajanya, bukan seorang penyihir parubaya yang bermartabat. "Ini konyol," pikirku. Simon mengelus kepalanya. Anak laki-laki di cermin mengelus kepalanya dengan cara yang sama. Bingung, dia mencubit pipinya untuk melihat apakah itu mimpi. Anak laki-laki di cermin juga mencubit pipinya seperti yang dia lakukan. "Hehe, ini tidak mungkin terjadi," pikirku. Pikiranku kosong, seolah-olah aku melarikan diri dari kenyataan. Sejenak, Simon mampu mengklarifikasi sesuatu yang belum pernah diketahuinya sebelumnya. Rambut pirang platinum bergelombang tumbuh seperti seorang gadis, dan mata biru yang membandel. Dahi lebar,
Alis tebal, hidung mancung, bibir tertutup rapat, dan lain-lain. Meskipun dia terlihat agak mungil dan sakit-sakitan, penampilannya sangat mirip dengan bajingan yang dia kenal baik. Setelah beberapa saat, namanya keluar dari mulutku. Rakan kataku. Apakah kamu ingat Tuan? Jadi Anda adalah satu-satunya penerus keluarga Rakan. Aku mewarisi darah prajurit hebat Rakan, pikirku. Ketika Tuan So sepertinya mendapatkan kembali ingatannya, Hans dan Maron dengan cepat menambahkan penjelasan. Tapi itu seperti melemparkan bubuk mesiu ke dalam rumah yang terbakar. Ah! Jeritan kemarahan dan keterkejutan meledak seperti gunung berapi, bergema tidak hanya di dalam ruangan tetapi juga di dalam dan di luar Menschachten. Jadi, Tuhan begitu, kataku, apakah Tuan baik-baik saja? Apakah Tuan terluka di suatu tempat? Saat wajah Simon memerah dan gemetar, kedua orang itu menjadi panik karena terkejut. Terlepas dari apakah mereka membuat keributan atau tidak, Simon mengertakkan gigi dan bertanya dengan suara berdarah. Hari ini, hari apa menurut kalender suci? Sebuah ide terlintas di benaknya. Perubahan jiwa. Itu adalah ilmu hitam yang secara paksa mengambil tubuh orang lain melalui penggantian jiwa. Dia bisa saja menggunakan perubahan jiwa pada keturunan Rakan untuk menghidupkan kembali dirinya di antara para penyihir yang mengikutinya. Berdasarkan hipotesis itu, Simon hanya punya satu keinginan. Kalau saja aku bisa membalas dendam. Agar hal itu terjadi, Baroque dan Rakan harus hidup. Oleh karena itu, Simon sangat berharap waktu yang lama tidak akan berlalu. Namun, hari ini tanggal 23 Maret 1532 menurut kalender suci. Ceh, kataku, 1532 tahun? Ya, tepat 500 tahun sejak pendiri kita, Viscount Rakan, meninggal dunia. Simon tampak bingung sejenak. Tahun kematiannya adalah 1021 menurut kalender suci. Jadi, 511 tahun telah berlalu sejak kematiannya. Pada saat itu, musuh-musuhnya sudah lama mati dan kembali menjadi debu. Garis keturunan atau garis keluarga musuh mungkin masih ada. Namun, jika semua orang yang menyimpan dendam sudah mati, apa gunanya menghancurkan keturunannya? Hah? Ya. Simon, yang tertawa tak berdaya, memotongnya dan berbicara. Enyahlah. Ya? Apa yang baru saja kamu katakan? Keluar dari hadapanku sekarang juga. Denting. Simon mengerutkan kening dan melemparkan cermin ke lantai. Hans dan Maron kaget, buru-buru kabur dari kamar tidur. Meski begitu, Simon, yang belum bisa menghilangkan amarahnya, berlari liar, melemparkan semua yang bisa dia temukan ke tangannya. Duniawi, bagaimana ini bisa terjadi? Simon, penyihir lingkaran ke-9 yang disebut Black Sage. Anehnya, setelah sekitar 500 tahun, ia dibangkitkan kembali dengan meminjam tubuh Luke Drakan, keturunan Kaisar Pedang yang telah melukainya. Saya tidak akan percaya sampai saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Simon, yang tidak dapat mempercayai keseluruhan situasi hanya berdasarkan perkataan kedua orang tersebut, mendesak petugas tersebut dan menuju ke ruang belajar pribadi Sang Lord. Biasanya buku-buku sejarah umum, termasuk silsilah yang mencatat sejarah keluarga, disimpan di sana. Ketika Simon tiba di ruang kerja, dia menemukan dua buku di rak yang memenuhi salah satu dinding. Silsilah keluarga Rakan. Sejarah benua Rhodesia. Pertama, dia membuka silsilah tebal yang berisi silsilah keluarga dan pencapaian para penguasa sebelumnya, dan mulai membacanya secepat kilat. Mataku membara saat melihat ilustrasi wajah Rakan di halaman pertama, namun saat ilustrasi anak laki-laki berambut keriting dengan rambut pirang platinum muncul di halaman terakhir, mau tak mau aku mengakuinya. Fakta bahwa tubuhnya adalah generasi ke-18 Rakan. Brengsek. Setelah mengganti giginya, dia membuka buku sejarah dan membacanya. Sekitar 500 tahun yang lalu. Duke Baroque tidak lebih dari seorang bangsawan berpangkat tinggi dari kerajaan Libya, yang terletak di bagian barat benua pada saat itu. Namun, setelah mengumpulkan para bangsawan yang mengikutinya, ia merebut tahta dan mengubah nama negara menjadi Kerajaan Barok. Ini terjadi 10 tahun setelah kematian Simon. Bajingan terkutuk yang memulai dinasti baru dan keturunannya melancarkan perang penaklukan dan melanda banyak negara di sekitarnya. Setelah perang selama beberapa generasi, kerajaan lain lahir di benua Rhodesia yang setara dengan Kekaisaran Artenian Suci, dan itu adalah Kekaisaran Barok saat ini. Alasan kerajaan Barok bisa menjadi sebuah kerajaan adalah karena bantuan menara sihir Veritas,
Siapa yang pertama kali mengembangkan senjata berkaki dua yang disebut Gigan? Seimon, yang sedang membaca Chronicles of the Rhodesia Continent, memiringkan kepalanya. Ini karena kata asing, Gigan, membuat mataku jengkel. Jika itu adalah senjata berjalan humanoid, apakah itu sejenis golem? Nah, Anda bisa mengetahui lebih detailnya nanti. Yang penting, seperti kesuksesan keluarga Baroque, Menara Ajaib Veritas juga terus meningkat selama bertahun-tahun. Saat ini, mereka adalah keluarga terkenal dari senjata baru yang disebut Gigan, dan mereka berdiri tegak sebagai menara sihir terbesar kedua, berdiri setara dengan menara sihir Kekaisaran Artenian. Di masa lalu, mereka bahkan tidak berada di level 10 menara ajaib teratas di benua itu. Apakah mereka menggali penjara bawah tanah kuno di suatu tempat? Jika mereka mengembangkan senjata baru yang disebut Gigan, tidak mungkin Seimon, yang berasal dari menara sihir, tidak mengetahuinya. Mungkin dia menemukan penjara bawah tanah kuno setelah kematiannya dan menggali cetak biru atau benda dari penjara bawah tanah tersebut. Setelah menyelesaikan tugasnya, Seimon meninggalkan ruang kerja dan berjalan menyusuri lorong. Dia menoleh keluar jendela dan matanya melebar. Itu karena saya menemukan sebuah kastil besar yang terlihat di balik jendela. Kastil yang sangat familiar dibangun dengan batu hitam. Seimon bertanya kepada petugas, bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang mungkin terjadi. Hei, apa nama kastil itu? Kastil itu adalah sarang iblis yang dikalahkan oleh pendiri kita di masa lalu. Bukankah ini tempat yang sering dikunjungi Lord? Musuh. Itu adalah Raja Iblis Seimon yang dikalahkan oleh pendiri kita. Dengan mengalahkan pasukan kegelapan dunia iblis yang dipimpinnya, nenek moyang kemudian dipuji sebagai seorang pejuang. Diakon Hans menilai ada yang salah dengan ingatan So Youngju, jadi dia memilih orang yang pendiam dan setia di antara para pelayannya untuk mengikutinya dan menyemangatinya dalam banyak hal. Oleh karena itu, petugas dengan patuh memberikan penjelasan yang detail. Apakah kamu menyebutku iblis? Dan apa? Tentara kegelapan dunia iblis, pikirku. Seimon adalah manusia murni. Dan iblis mencuri kekuatan iblis yang mereka panggil dengan memukuli mereka, tetapi tidak pernah menggunakan mereka sebagai bawahan. Tapi Anda mendistorsi diri Anda sendiri seperti ini. Kata-kata pelayan itu terus terdengar oleh Seimon yang terdiam kaget. Setelah kematian Raja Iblis Seimon, Kastil Raja Iblis menjadi tempat wisata untuk mengenang kepahlawanan sang pendiri. Setiap tahun, anak-anak muda yang bercita-cita menjadi ksatria datang ke sini, dan uang yang mereka keluarkan telah menjadi sumber pendapatan penting bagi perkebunan rakan kita. Dalam perjuangannya membalas dendam, selain pasukan golem yang ia ciptakan, banyak bawahan berkumpul di bawah Seimon. Penyihir yang mengagumi diri mereka sendiri sebagai penguasa kegelapan dengan cara yang unik, satria yang keluarganya dimusnahkan atau diusir oleh bangsawan kelas atas, kepala berbagai ras yang ditindas oleh manusia, dan lain-lain. Istirahat orang bijak kegelapan, yang berisi impian mereka untuk mengubah dunia dan kenangan orang-orang yang mereka cintai, telah menjadi tidak lebih dari sebuah objek wisata. Kelembapan menggenang di mataku bersamaan dengan amarah yang mendidih. Bagaimana situasi konyol seperti itu bisa terjadi? Seimon, yang gemetaran dengan tangan terkepal, akhirnya tenang dan berbicara kepada pelayannya. Pergi dan ambil alkohol. Jadilah sekuat mungkin. Ya, apakah kamu mengatakan alkohol? Pelayan itu bertanya dengan mata terbelalak. Ya, jawabku. Sekarang setelah kamu bangun dari rumah sakit, minum alkohol tidak baik untuk kesehatanmu. Kalau aku bilang kamu membawanya, maka kamu akan membawanya. Kenapa berisik sekali? Saat Seimon berteriak, pelayan itu lari dengan tergesa-gesa. Dan setelah beberapa saat dia kembali dengan sebotol anggur kental. Seimon mengambil anggur dan pindah ke teras di mana dia bisa melihat kastil sekilas. Rasanya aku akan gila jika tidak minum seperti ini sambil merasakan segarnya angin. Bagus kalau aku hidup kembali daripada mati. Tapi kenapa dia keturunan rakan? Sambil menghela nafas dalam-dalam, Seimon mencoba membuka tutup anggurnya. Namun berapa kali pun aku merengek dan memelintirnya, sumbatnya tidak mau bergerak. Itu karena tubuh ini sangat lemah. Haruskah aku membukanya untukmu? Tidak perlu. Manusia adalah makhluk yang bijaksana namun bodoh. Seimon menolak bantuan pelayan itu, memecahkan leher botol di balkon, memecahkannya, lalu menuang minuman untuk dirinya sendiri. Cek, itu karena keturunan prajurit tidak memiliki kekuatan sebesar ini. Seimon yang menggerutu segera menutup mulutnya. Pasalnya, gelombang aneh terasa di tubuh keturunan rakan yang dipuji sebagai pejuang di generasi selanjutnya.
Apakah ini gelombang kutukan ilmu hitam? Gelombangnya setipis benang, dan kehadirannya begitu samar hingga nyaris tak terasa. Namun, Seimon, yang merupakan penyihir lingkaran ke-9, mampu merasakan hal ini. Meski lingkaran hitam menghilang, spiritualitas yang terukir di jiwa tetap utuh. Itu rahasia, tapi kutukannya cukup kuat dan berbahaya. Itukah sebabnya keturunan Rakan berjuang keras? Berdasarkan silsilah yang terlihat dalam penelitian tersebut, Rakan meninggal muda pada usia 33 tahun, dan keturunannya tidak berumur panjang. Meskipun Rakan adalah seorang kaisar pedang, keturunannya bahkan tidak naik pangkat menjadi master pedang dan sering menderita penyakit atau mengalami kecelakaan yang tidak menguntungkan. Mungkinkah karena aku? Saya teringat bagaimana saya mengutuk Rakan sebelum saya meninggal. Baik seorang penyihir atau penyihir hitam, setiap kata yang disampaikan kehendak seorang penyihir agung memiliki spiritualitas yang kuat. Oleh karena itu, kutukan yang diberikan pada saat kematian mungkin saja benar-benar menjadi kenyataan. Tidak, lingkaran hitam saya putus saat itu. Tapi kutukan macam apa yang aku berikan padanya? Meski aku berhasil menyebabkan lingkaran sihir, itu hanyalah untuk Rakan dengan harapan dia akan mengalami mimpi buruk seumur hidupnya. Apalagi Seimon tidak mengetahui tentang ilmu hitam yang berhubungan dengan kutukan. Tidak, aku bahkan tidak melakukan ilmu hitam yang berhubungan dengan tukutan sejak awal. Karena itu adalah teknik berbahaya yang merusak jiwa manusia. Mungkinkah itu ulah penyihir lain? Ada lebih dari beberapa penyihir yang dibunuh oleh Rakan. Di antara mereka, ada penyihir dari menara sihir kegelapan yang mengikutinya, dan ada juga yang berpura-pura menjadi bawahan iblis dan mendatangkan malapetaka di dunia. Mungkin mereka yang mengutuk Rakan. Aku mengerti, tapi kenapa jadi begitu kacau? Denting suara kaca pecah. Seimon sangat kesal sehingga dia membuang botol minum yang tinggal setengahnya. Dibangkitkan sebagai keturunan Rakan saja sudah membuatku marah, namun memiliki tubuh yang malah terkutuk. Saya tidak tahu bagaimana harus hidup mulai sekarang. Haruskah aku terus hidup seperti Luke Drakan? Wah, Rakan sialan. Seimon menghela nafas panjang menyesal dan meninggalkan tempat itu. Setelah beristirahat, saya memutuskan untuk memikirkan apa yang harus saya lakukan. Keesokan harinya, baik Seimon atau Luke tidak bisa menghilangkan rasa frustrasinya. Jadi, aku sedang berjalan-jalan di sekitar taman untuk menenangkan diri, dan di sepanjang jalan, aku berpapasan dengan sekelompok orang. Di satu sisi adalah pengikut Viscount Rakan, termasuk kepala pelayannya Hans, dan di sisi lain adalah seorang pemuda gemuk dengan tampilan arogan dan para pengawalnya. Mereka terlibat dalam perang saraf, saling berhadapan seolah-olah mereka tidak sepakat tentang sesuatu. Aku bilang tidak, Tuan Muda masih terbaring di tempat tidur. Berhentilah mencoba menghindari pertemuan denganku. Saya tidak percaya kecuali saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini dia. Pria muda itu melihat Luke dan matanya berbinar. Itu adalah tatapan mata seekor binatang, seolah-olah telah menemukan mangsanya. Pria muda, yang telah mendorong para pengikut yang kebingungan itu, berjalan terhuyung-huyung di depan Luke dan sedikit menundukkan kepalanya. Halo, Tuan Su? Apa? Kataku. Ketika Luke bertanya dengan ekspresi kesal, pemuda yang memiliki ekspresi sedikit tidak menyenangkan di wajahnya, memperkenalkan dirinya. Apakah kamu tidak ingat aku? Ini Derin, manajer cabang perusahaan perdagangan Alon. Derin? Haruskah aku mengkhawatirkan hal itu? Luke memandang Butler Hans dengan mata acuh tak acuh. Artinya, Anda harus mengurusnya sendiri. Namun, Derin tetap gigih. Iya, kamu perlu memperhatikan. Mengapa Lord So tidak meminjam 30.000 peso tahun lalu untuk mengembangkan tambang? Kurang dari sebulan lagi dari tanggal kedaluarsanya. Derin mengulurkan selembar kertas seolah sedang pamer. Itu adalah akta pinjaman. Namun, ekspresi marah Luke tidak berubah sama sekali. Saya tidak tahu berapa harga 30.000 peso saat ini, tapi itu tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada keluarga ini. Saya mendengar bahwa situasi di wilayah tersebut saat ini sungguh menggelikan. Jika Anda merasa kesulitan untuk melunasi hutang Anda kepada kami, bukankah sebaiknya kami mengambil jaminan lain? Aku tidak tahu. Tanyakan pada pengikutmu. Itu merepotkan jadi saya meneruskannya, tapi keputusan Luke bijaksana. Karena orang tua Lorso telah meninggal dunia pada usia muda, semua urusan besar dan kecil di perkebunan telah diurus oleh para pengikutnya. Tuan Muda mengatakan ini, bagaimana menurut Anda? Bisakah kamu melunasi hutangmu dalam 20 hari?
Derin bertanya setelah melihat Hans dan para pengikut lainnya. Yah, itu sedikit. Keringat membasahi kepala Dixon yang botak, petugas keuangan yang mengelola dana perkebunan. Darin mengangkat matanya lebar-lebar dan diam-diam meninggikan suaranya. Kalau begitu aku akan mengambil mansionnya saja. Mungkin tidak terlalu mahal karena bekas, tapi kalau gigant, saya bersedia menerimanya. Yah, jika aku harus melakukan itu tidak mungkin. Seorang pria parubaya dengan penampilan kuat, mengenakan penutup dada di atas seragamnya, maju untuk mengajukan keberatan. Dia adalah Rogers, komandan ksatria Visco Untirakan. Hanya ada 3 gigants di wilayah ini. Jika itu dijual, bagaimana kamu akan melindungi wilayah itu? Apakah kamu akan sujud dengan hormat ke wilayah tetanggamu? Saat ini, lebih dari 500 tahun setelah kematian Seimon, kekuatan militer wilayah tersebut diwakili oleh ksatria dan raksasa. Kekuatan dievaluasi berdasarkan jumlah dan keluaran gigant yang dimiliki, serta jumlah ksatria tingkat ahli. Sejauh itu, demi keamanan wilayah, gigant bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu keharusan. Jika kamu ingin menyerahkan gigant, bunuh aku. Dixon dengan cepat angkat tangan menanggapi perlawanan keras Rogers. Oke. Saya tidak akan menjual gigant, jadi tenangkan kegembiraan Anda. Pada saat itu, pengikut lain menyarankan solusi, mengira itu adalah solusi. Bagaimana kalau memungut pajak tambahan? Apakah kamu mengatakan ini tanpa mengetahui bagaimana kehidupan penduduknya? Bagaimana jika kita menghabisi beberapa penduduk yang kita miliki? Visco Untirakan adalah wilayah yang terletak di pinggiran kekaisaran. Meskipun lahannya luas, sebagian besar berupa tanah tandus dan pegunungan berbatu, populasinya sedikit, dan penerimaan pajaknya rendah. Kalau begitu, tentu saja, kamu harus menjual gigant. Yah, aku bilang tidak. Luke duduk di bangku terdekat dan menyaksikan para pengikut bertengkar. HMPH, semuanya berjalan baik untuk keluarga. Luke secara internal tampak senang ketika dia melihat keluarga Rakan, yang membunuhnya, hancur. Saat itu, Derin keluar untuk menghentikan perselisihan para pengikutnya. Semuanya, jika ini dan itu tidak berhasil, bagaimana kalau melakukan ini? Dalam hatiku, aku ingin mengambil alih gigant atau mansionnya. Tetapi saya tidak ingin menyalahkan perusahaan kami karena menganiaya keluarga seorang pejuang hebat. Pamor Rakan, meski busuk, tetap memiliki pengaruh besar bagi para ksatria dan calon ksatria. Hal ini karena sebagian besar ksatria tumbuh dengan bermimpi ketika mereka masih muda, mendengarkan legenda pejuang pemberani yang mengalahkan penyihir jahat dan Raja Iblis. Jadi bagaimana kalau memberiku itu? Yang itu. Mata semua orang beralih ke arah yang ditunjuk oleh ujung jari Derin yang menonjol. Sebuah kastil raksasa yang menjulang tinggi di atas bukit tidak jauh dari Menshahen. Kastil itu, yang merupakan bekas kediaman Seimon dan medan perang Rakan, disebut Kastil Iblis oleh masyarakatnya. Yah, jika itu adalah kastil Raja Iblis. Bagaimanapun, jumlah pengunjung akhir-akhir ini menurun. Yah, itu 100 kali lebih baik daripada menyerahkan gigant, kekuatan inti wilayah itu. Kecuali Hans dan beberapa pengikutnya, semua orang mengira yang terbaik adalah menyerahkan kastil Raja Iblis. Selain itu, Derin menambahkan ucapan menarik tersebut. Jika Anda menyerahkan tanah di dekat Kastil Mawang kepada perusahaan kami akan aktif mengembangkannya, menarik wisatawan, dan menjual produk terkait. Tentu saja, sebagian pendapatan yang hilang dalam proses tersebut akan dibayarkan sebagai pajak, dan ini akan merevitalisasi perekonomian lokal. Saat itulah. Ya, bom. Tiba-tiba, orang tak terduga menyerbu masuk sambil berteriak keras. Orang yang wajahnya memerah dan memegang kerah Darin seolah hendak memukulnya adalah Lord Luke. Dia adalah seorang anak laki-laki dengan jiwa Seimon yang memilih jalan gelap untuk membalaskan dendam kekasihnya di masa lalu. Apakah kamu tahu apa tempat itu? Beraninya kamu berbicara sembarangan tentang tempat seperti apa itu? Tuan, jika Anda melakukan ini, Anda akan mendapat masalah. Jadi Tuan, mohon bersabar. Bahkan jika para pengikut menghentikannya beberapa saat kemudian, hidung Darin akan rata dengan tangan Luke. Begitulah semangatnya Luke. Meski begitu, aku tidak suka situasi di mana dia dibangkitkan dalam tubuh keturunan Rakan, tapi mereka bersikeras untuk menjual tempat di mana darah dan keringat dia dan mantan bawahannya dikuburkan. Tidak, aku tidak akan semarah ini jika itu hanya tempat yang berlumuran darah dan keringat. Ada kenangan di sana yang tidak akan pernah saya lupakan. Bentuknya tidak sama seperti sekarang,
Tetapi pada saat itu merupakan kastil terbengkalai yang setengah runtuh. Saat itu, Simon menjelajahi kastil Raja Iblis sendirian bersamanya. Orang yang tidak tahu apa-apa tentang tempat yang berkesan itu bisa saja membicarakannya. Lepaskan ini. Aku akan membelah perut anak nakal itu, mengeluarkan ususnya, dan mengunyahnya. Tenanglah, Tuan Su. Kami salah, jadi tolong. Ini adalah pertama kalinya para pengikut melihat Tuan Su begitu marah. Dia juga melontarkan kata-kata yang mengerikan dan berdarah-darah yang tidak berani diucapkan oleh bangsawan berbudaya manapun. Tapi meski saya terkejut, saya juga mengerti. Meskipun ini adalah kastil iblis yang tidak menyenangkan, ini adalah tempat yang mengingatkan kita pada pencapaian nenek moyang kita. Jika mereka menyuruh Anda untuk menjualnya dan Anda tidak marah sebagai keturunan, bukankah itu juga tidak bermoral? Meskipun keadaan Luke berbeda, para pengikut mulai merefleksikan dan menghormati tuan kecil yang pemberani. Beraninya kamu melakukan ini pada kreditormu. Apakah Anda ingin hubungan kita dengan perusahaan kita memburuk? Pipi tebal Darin menggelinding dan matanya melebar, tapi Luke tidak mempedulikannya dan meninggikan suaranya. Apakah tidak apa-apa untuk membayar kembali? Kamu akan membayarku kembali? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukan itu? Darin juga memeriksa semuanya dan datang menemui kami. Situasi Visco Untir akan buruk, dan tidak mampu membayar utangnya. Jadi, aku berencana untuk mengambil alih kawasan metalurgi dengan membujuknya sedikit dan memberinya banyak sampah. Tapi kupikir Lord So, yang aku tahu pendiam, akan memukulnya. Ayo, aku akan membayarmu kembali. Apakah Anda mengatakan 30.000 peso? Aku akan membayarmu kembali seluruh pokok dan bunganya dalam waktu 15 hari. Tidak, 10 hari, jadi pergilah dari hadapanku sekarang juga. Bunga. Kami akan melihat apakah kami bisa melakukan itu. Meski tak mundur dengan kata-kata, jantung Darin berdebar kencang. Penampilan So Young-ju kini tak bisa dipandang enteng. Rasanya setiap kata-kata kasarnya tertancap di hatinya seperti pecahan, dan matanya cukup membara hingga membakar jiwanya. Sial, aku tidak pernah mengira akan ada sisi seperti ini. Darin, yang diintimidasi oleh Luke tanpa menyadarinya, membawa anak buahnya dan melarikan diri dari wilayah tersebut. Bagus sekali, Tuan Su. Meskipun Hans khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa depan, dia diam-diam senang karena Tuan Su menunjukkan semangatnya. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu akan membayar utangnya? Manajer keuangan Dixon mengajukan pertanyaan dengan hati-hati. Tidak ada uang di perkebunan sekarang. Tidak banyak barang yang dapat menghasilkan uang, dan bahkan jika mereka menjual semuanya, mustahil untuk mengumpulkan sejumlah besar 30.000 peso. Jumlah tersebut setara dengan 10.000 karung gandum seberat 20 kg atau satu gigan kelas warrior baru. Bukan uang yang bisa ditabung oleh seorang anak laki-laki yang tidak memiliki ingatan lengkap setelah hanya 10 hari berada di pedesaan terpencil, dan terlebih lagi, dia menderita cedera kepala dalam sebuah kecelakaan. Karena Anda tidak memiliki jaminan yang layak, bank kekaisaran atau perusahaan lain tidak akan meminjamkan uang kepada Anda, jadi apa yang akan Anda lakukan? Diam, aku akan mengurusnya, jadi jangan maju ke depan. Luke meninggalkan tempat kejadian, meninggalkan para pengikutnya yang khawatir sendirian. Aku berjanji untuk melindungi tempat di mana kenanganku bersamanya berada, dengan cara apapun yang diperlukan. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.